kita ada. Oh, oke. Kita mulai ya. Halo, Noel, Alika, Audresio, Adrin, Mbak Sandra siapa ya? Lagi aku nggak tahu loh. Veo, Ansel, Mahes, Raka, Albert. Yuk, kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Meneruskan temanya yang bulan ini adalah arsitektur. Kemarin sama Mbak Ira tentang ini ya interior ya, tentang interior bikin ruangan ya. Nah hari ini aku mau melanjutkan itu tentang leveling. Ada yang tahu nggak leveling itu apa? Udah kelihatan belum? Share aku, yang aku share. Sudah, Kak. Sudah. Udah ya. Oh ada kan juga leveling. Tahu nggak leveling itu apa? Level, artinya level. Meratakan bukan, Kak? Iya, meratakan. Nah, sebenarnya meratakan itu dalam artian tuh membuat eh, menjadi lebih mudah di ini ya, menjadi mudah di mengatur ketinggian. Jadi kalau di arsitektur itu kalau bilang level, coba dicek levelnya. Jadi itu tuh artinya tuh kita cek ketinggiannya. Jadi ada perbedaan ketinggian yang itu kita harus perhatikan. Jadi antara ketinggian yang satu dengan yang lainnya gitu. Eh, jadi di sini tuh aku masukinnya adalah jadi kayak misalnya sekolah level berapa itu kan berarti tingkatan ya kan berarti ada perbedaan dari yang level bawah sama level atasnya sama level atasnya lagi gitu. Terus sorry aku belum ini ya apa hmm. Oh ya kelihatan ya. Sorry. Ini jadi lanjutin lagi tentang leveling. Leveling itu kalau di dunia arsitektur kita membacanya sebagai perbedaan ketinggian. Tuh, jadi antara ketinggian perbedaan apapun gitu misalnya dari lantai. Nah, eh, bisa dari lantai ke lantai-lantai ke satu lantai di atasnya atau yang benar-benar dari lantai satu ke lantai dua. Jadi kalau kita melihat nih kayak misalnya seperti ini ya, kita melihat ada perbedaan level lantai. Nah, kita bisa melihat perbedaan levelnya itu beda banget. Ada yang cuma sedikit dari level satu ke level 2 ini cuma sedikit. Dari level satu ke level 2 yang bawah ini tuh agak lumayan. Jadi kalau misalnya mau langsung naik, kita mau langsung naik mungkin harus memerlukan tambahan perantara. Kita menambahkan level untuk bisa naik ke level 2 dengan mudah. Nah, itu kalau di dunia arsitektur kita bahas levelnya seperti itu. Atau bahkan misalnya yang perbedaan antara level satu ke level 2-nya itu ternyata sangat tinggi sekali. Nah, ini mau diapakan? Apakah kita mau naik atau memang ketinggian ini, perbedaan level ini tuh sebagai batas yang memang dari level satu itu tidak bisa mencapai ke level 2 gitu. Nah, ini kalau kita ngeliat di denah ya, cara berarsitektur itu kalau ini denah yang sangat sederhana, jadi kita bisa melihat level itu perbedaan level itu dari angka-angka yang tertera di sini nih. Ada plus minus kelihatan nggak? Misalnya teras minus 0,05. Hmm. Ruang tamu plus 0,00. Jadi kita biasanya melihat itu dari angka 0,00 ini. Ini sebagai acuan utama. Nah, dari ruang tamu terus ke teras, ini ada tulisannya minus 0,05. Ini artinya ada yang mau membantu menjelaskan, ada yang sudah Turun. paham? Ya, betul turun. Karena dia minus ya, berarti dia turun. Jadi dari Itu ruang maksudnya tamu level ketinggiannya atau ya, kalau di arsitektur, iya. kalau kita membahas level itu berarti ketinggian lantai. Nah, tergantung dari nol-nolnya itu, kamu mau taruhnya di mana gitu. Kamu mau melihat sebagai acuan dasar, itu kamu mau melihatnya dari mana. Kita boleh meletakkan nol-nol itu di tanah misalnya, atau di jalan, atau di teras, itu boleh banget.
Nanti yang lainnya tinggal mengikuti. Nah, kalau yang ini kalau yang denah lantai 1 ini ya mungkin ya kita bisa melihat 00 di ruang tamu. Ada ruang tidur tetap 00. Terus dapurnya dia turun, toiletnya turun 15 cm, ke terasnya turun 5 cm, terus ke tamannya 20. Nah, terus ada tangga. Kelihatan ya tangga ya? Ada tangga. Nah, tangga ini ada berapa step? Nah, setiap step itu juga mempunyai level yang berbeda itu pasti. Kan nggak mungkin tuh tangga 1, terus pijak kedua tingginya masih sama kan, berarti naik. Nah, sebanyak apa tangga ini? Tiap satu trap tangga itu naiknya berapa? Levelnya jadi berapa? Lalu sampai akhir itu dia ke berapa? Nah, kalau kita melihat ke yang lantai 2, karena ini denah 2 lantai ya, denah lantai 1, terus ke denah lantai 2, dia tangganya berakhir di ruang keluarga. Di ruang keluarga ini levelnya berapa? Di sini ditulisnya plus 400. Oh, jadi kita bisa tahu nih level lantai 1 itu dia 0,00 yang berarti dia di dasar. Level lantai 2-nya dia ada di 400. Nah, berarti di arsitektur itu dia membuat jarak antar ruangnya, jarak dari lantai 1, sorry, jarak dari lantai 1 ini 00, 00, terus jarak yang lantai 2-nya itu di ketinggian 4 meter. Nah, jadi kita bisa mengetahui dari sini bahwa dia itu mempunyai ruang di sini ketinggiannya itu 4 meter. Nah, arti kata leveling di dunia arsitektur itu seperti itu. Jadi jarak antara ruang yang bawah dengan yang ruang atas. Atau yang seperti ini tangga level 1, level 2, level 3. Nah, jadi begitu ya, antar lantai atau apapun, pijakan apapun yang menjadi dasar dari tempat kita berdiri, itu kita bisa menyebutnya sebagai level. Gitu. Itu boleh miring, boleh rata, boleh. Nah, kalau untuk yang banyak interupsinya. Nah, selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di 3D-nya, di gambar apa gitu ya, 3 dimensi bentuk ruang yang ada contoh-contohnya itu kita bisa melihat nih perbedaan level itu diatasi dengan cara seperti apa. Aku mau menghapus ini dulu. Nah, kalau kayak yang di kanan ini ya, yang ada tulisannya IDEA Online, ini dia jarak antar levelnya tuh kecil banget. Jadi dia langsung membuatnya sebagai lantai, langsung perantaraan perbedaan ruang tuh dari ruang tamu ke ruang makan, one step aja gitu. Kayak yang di tadi contoh yang kayak yang ini ya, jadi dari level 1 ke level 2 gitu. Sama yang dari ruang tamu ke teras gitu. Jadi cuman di gambar tuh kalau kita lihat dia hanya satu garis sudah beda. Oh, ditandai dengan adanya garis. Kayak yang kalau yang di lantai gambar sebelah kiri itu perbedaannya lumayan nih. Perbedaannya lumayan. Terus jadi dia memerlukan dari level bawah ini ke level atas ini dia memerlukan ada pijakan 1, 2, 3, perlu ada 3 tambahan level kecil yang kita sebut sebagai tangga untuk bisa naik ke lantai yang di atasnya ini. Nah, kita lihat contoh yang lain. Nah, ini selain tangga, kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai yang ini namanya tuh kita menyebutnya rem. Nah, rem ini itu sebenarnya bisa macam-macam meletakkannya ya, bisa bersisian dengan tangga atau bisa kita pisahkan jauh. Yang harus diperhatikan adalah kecuramannya. Kecuramannya itu kalau kita lihat di sini tangga sama rem
tangganya berhenti di sini, remnya agak panjang. Kalau yang kiri ini mungkin agak terlihat masih agak curam ya. Jadi ada bantuan railing. Seharusnya di setiap rem itu harus ada bantuan railing kalau buat yang orang tua. Nah, yang sebelah kanan ini mulai agak landai. Nah, tapi kalau yang kayak gini nih, ini kan udah beda kayak lantai satu, lantai dua. Kalau tadi cuma kayak dari teras ke apa, cuma perbedaan permainan lantai aja. Nah, kalau yang kayak gini, kalau kita pakai rem, yang ada jadinya kayak perosotan. Nah, kalau yang kayak gini, jam sekali dikasih rem kan nggak bisa buat akses misalnya orang yang naik kursi roda atau naik atau pakai tongkat gitu kan, atau bahkan kondisi kita yang sehat pun kalau harus naik atau melewati rem atau akses yang miring dengan tajam itu pasti akan susah, kecuali kalau memang buat mainan ya misalnya. Iya, enggak itu. Jadi, oke, untuk menghubungkan dua level yang berbeda, itu kita bisa memilih menghubungkannya dengan tangga atau dengan rem. Nah, ini contoh ilustrasi, ini ilustrasi ya. Mau seberapa landai membuat rem. Nah, ini yang orang tua ini yang paling kiri ini ya, bukan orang tua aja sih, yang pakai kursi roda di Pebble itu. Kalau di tempat yang datar dia akan nyaman gitu kan, dengan kita bisa lihat ini nih, ini batas-batasnya nih. Dari sini sampai ke sini tuh ketinggiannya tuh perbedaannya 4%. Persen itu dihitung berarti dari jarak jarak yang ditempuh ini dengan perbandingan ini. Nah, itu yang menghasilkan persennya itu. Kalau masih landai 4% segini, kalau agak tinggi, agak besar lagi perbandingannya apa? Dia masih nyaman, tapi dia harus dibantu dengan railing. Kalau lebih tinggi lagi, dia harus dibantu didorong oleh orang lain. Kalau ketinggiannya yang ini, yang 12, dia bahkan orang yang mendorong pun penuh dengan perjuangan. Lebih dari 12% yang ada jadinya pleset. Apa jadi seluncuran atau perosotan. Ini nih, kalau kita mau menggunakan rem itu, jadi kita harus memperhatikan ini. Terus kalau tadi kan di dalam ruangan ya. Nah, kalau kita mau bikin model kan kita mungkin apa menggunakan model itu kita bisa membuatnya berterap-terap tuh kalau kayak tanah. Tapi kalau di luar kayak di landscape tanah bikin perbukitan gitu. Kalau di alam itu kan tidak ada tangga yang asli ya. Kayak misalnya pegunungan, bukit, dia punya tangga itu mempunyai bentuk tangga karena dibentuk oleh manusia. Yang asli itu pasti dia hampir kayak rata gitu, tapi uh, manusia membuat pengukuran, dia itu menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian sama. Jadi kayak satu garis ini itu dia mempunyai ketinggian yang sama kayak ini. Kita bisa lihat. Kita bisa melihat di sini yang bawah ini ada garis terluar, terus ini kita lihat yang tengahnya ini ya, yang kedua ini ada garis yang berhubungan, ini mempunyai ketinggian yang sama. Kalau di sini ditulis 1100 berarti biasanya ini mempunyai ketinggian 1100 cm. Lalu di dalamnya lagi 1200. Ini berhubungan, lalu berhubungan lagi. Nah, kalau dilihat secara bentuk realnya, karena semakin ke dalam dia angkanya semakin besar, berarti ketinggiannya semakin besar juga, berarti semakin tinggi gitu. Kalau ke tengah dia
semakin kecil berarti dia membentuk seperti lembah. Nah, ini kalau diilustrasikan itu seperti ini nih, antara yang bawah sama yang atas. Sedangkan yang ini cuman kecil sedikit, berarti dia juga sebenarnya ada ketinggian, ada peninggian, tapi tidak setinggi yang lingkaran-lingkarannya ini banyak. Nah, kalau kita mau membuat model, nah seperti ini nih yang sebelah kanan dari cardboard. Jadi yang garis-garis luarnya ini yang bawah itu mengilustrasikan kayak yang bawah dia besarannya seberapa, tingginya seberapa. Nah, terus habis itu yang polyline kedua nih, yang garis yang berhubungan kedua dia ketinggiannya berapa? Apakah di atasnya atau justru ke bawahnya? Nah, kalau yang di alam ini biasanya arsitek landscape yang pakai, jadi dipakai untuk mengolah lingkungan alam. Jadi kayak ini bukit kita ada gundukan gitu ya, ada bukit. Terus gimana caranya bisa akses ke atas? Oh, kita pakai tangga aja ya, atau kita pakai rem aja ya. Nah, tingginya bagaimana? Kalau misalnya dibuat ram itu terlalu tajam nggak? Atau kita harus membuat remnya memutar, atau kita bentuk tangganya memutar, atau bahkan dibuat arah apa gabungan dari tangga tangga dan rem gitu. Kayak ini kan ada tangga tangga terus berhenti dulu lurus gitu kan, terus habis itu tangga lagi. Nah itu juga bisa tangga terus rem, tapi biasanya kalau rem sih rem aja sih, nggak pakai tangga. Soalnya biasanya rem itu ditujukan benar-benar untuk yang naik kursi roda, jadi kalau bisa jangan ada tangga di yang menyela rem itu. Itu dari leveling di apa arsitektur ini ada seperti itu. Jadi kita membuat antara level. Coba levelingnya diatur gitu. Nah, levelnya diatur. Kegiatannya berhubungan sama level itu. Jadi ini aku ini contoh aja sih ya. Kita membuat penghubung antar ruang. Kalau kemarin kan kalian udah bikin ruang-ruang tuh. Nah, kalian boleh ini bayangkan misalnya ini outdoor. Ini adalah outdoor misalnya ya. Kita punya area segini terus kita mau punya 2 gazebo, tapi di atas bukit kita pura-puranya mau membuat bukit gitu. Nah, atau bisa juga kalian mau membuat 2 ruangan di indoor terus dia itu naik turun gitu. Nah, kalian susun nih, ini ada ini sorry. Nah, ini yang 12 kali 12 yang biru-biru itu, yang atas ini aku contoh, aku misalkan ini sebagai sebuah ruangan, sebuah ruangan. Terus yang ini yang bertrap-trap ini adalah levelnya. Jadi ada 2 yang ini anggaplah ini tanahnya gitu ya, atau ruang tamu. Terus kalian mau bikin kalian mau bikin panggung A dan panggung B. Nah, terus ini ada jembatan, 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 dan yang ini adalah rem. Nah, ini kemungkinannya remnya itu ini mungkin akan tajam. Jadi kalian boleh atur remnya apakah jauh, apakah berliku-liku, atau mungkin remnya dipindah gitu. Atau mungkin sampai step yang mana kalian boleh atur. Nah, kalau memasukkan semuanya, jadi ada ruangan, ada tangga, ada jembatan, poinnya akan bagus. Tapi kalau bagus sekali gitu ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Sebagai ilustrasi, contoh seperti ini sih cara bikinnya. Jadi kalian bisa bikin dari yang tadi itu kardus ditumpuk-tumpuk ya. Ketinggiannya kita nggak usah pedulikan, maksudnya satu tebal kardus itu berapa sentimeter itu nggak usah sih. Jadi kalian cari aja kardus yang kalian punya. Nah ya udah nanti diatur aja ruangannya seperti kalian. Bagian ini yang ruangannya A dan B ini kalian boleh bikin masanya seperti yang kemarin Tante Ria ajakin bikin.
atau boleh dengan model lain, atau outdoor juga boleh. Kayak misalnya gazebo gitu ya, atau cuma ruang terbuka taman-taman yang terus kalian bikin kursi-kursi kayak gitu juga nggak apa-apa. Oke, Sio mau tanya apa? Itu resin ya. Ini maksudnya bagaimana ya, Tante? Ini kita mau bikin market kayak gini nih, gitu. Kita mau bikin market yang ada perbedaan levelnya. Nah, yang tangga-tangga ini itu yang ini ya. Sorry, berarti enakan dari sini aja. Nah, yang ini tuh ini lantai dasar nih 0,0. Oh, tadi ikut dari awal nggak? Nah, ini 0,0 itu yang perhatikan nih dasar ruangannya. Aku bersihkan dulu ini coret-coretannya. Oke, jadi yang penjelasannya tadi masih ada yang mau ditanyain nggak sebelum yang penjelasan tugasnya nih? Masih bingung ya? Mesti gimana ya? Bikinnya pakai apa Nanti Kak? Pakai tugasnya kardus tahun atau bikin gimana? ke tele ya, Tante. Sorry. Apa, gimana sih, yuk? Halo, Sio? Nanti tugasnya bisa tahun dikirim ke tele, Tante. Oh, oke. Aku nanti kirim ke Telegram ya. Kan tadi Kak, mau nanti Terima bikinnya tanya. pakai kardus atau gimana Kak? Iya, kalau mau pakai yang lain nggak apa-apa. Ini pakai kardus karena kemungkinan kalian punya ya. Mau pakai Dan paling gampang ya. styrofoam. Iya, heeh. Pakai styrofoam atau apa ya kalau pakai papan triple itu kayaknya susah banget. Atau kalau misalnya nggak punya, kalian misalnya nih pakai karton yang terus ditebelin ditekuk sampingnya gitu juga nggak apa-apa sih. Terus itu yang paling mudah sih karena dia sudah punya ketebalan kan. Jadi kita tinggal atur aja, potong aja. Ini hanya contoh bentuknya aja ya, bentuk ruang dan stepnya. Tapi kalian boleh misalnya mau bikin lingkaran, mau bikin tangganya yang berbeda gitu juga nggak masalah. Gitu. Jadi ini kita kayak di kardus 24 kali 40 cm itu kita bikin dua area kayak gini ya. Nah, itu dikasih 24 tangga-tangga, ya. itu dikasih ruangan apa gitu-gitu ya. Ya betul, 24 kali 40 itu hanya dasarnya aja. Gitu. Oke, Kak. Oke. Terus ada yang mau tanya lagi? Kalian boleh padukan antara tangga ataupun rem ya. Kalau kalian mau membuat ukuran dasarnya alasnya lebih besar, nggak apa-apa. Atau mau diganti square menjadi apa? 30 kali 30 atau ukuran lainnya boleh. Atau yang kardus full juga boleh. Ini minimum karena kalau panjang itu untuk bikin ruang 12 kali 12 itu sudah cukup lumayan lah, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kalau gitu saya nanti bisa bikinnya, mungkin nggak di Zoom ya Kak ya. Ini aku menunggu apakah ada yang masih mau bertanya. Apa tugasnya sama sih biasanya Tante Ira ngumpulinnya kapan lambatnya? Paling akhir hari minggu Weekend. weekend ya, minggu Iya. sore apa minggu malam? Minggu malam. Minggu malam. Ya udah, boleh sampai minggu malam ya. Ini nanti aku kirimkan contohnya apa materinya ini. Ya kan.
Aku ganti dulu. Pola ruang. Ini hanya contoh, jadi kalian boleh membuat bentuk yang bebas. Kalian boleh cari referensi di Pinterest atau di mana gitu ya. Terus ini contoh model ini perbedaan level. Itu bebas dong dioramanya mau gimana. Iya, betul, boleh. Boleh banget. Bebas, bebas dioramanya boleh bebas. Tapi syaratnya adalah ada ini ya. Ada Hmm, tangga atau rem ya. Yes, syarat ada tangga dan rem. Tangga dan rem. Syarat ada tangga dan rem. Jembatan, mau nggak? Kalau yang ini, kalau ini kan aku bikin jadi masanya terpisah terus ada jembatan. Kenapa aku bilang di sini ada kayak gini? Ini aku kasih karena kan kita melihat di yang A ini ruang A sama ruang B itu jumlah tangganya itu kan beda, ya kan? Nah, kalau ruangnya ketinggiannya beda, berarti nanti ini jembatannya itu jatuhnya itu juga beda nih kalau kita ngurutin nih. Gitu. Jatuhnya itu di ini kita misalnya kita udah ada di jembatan. Kalau mau naik ke ruang B, kita tinggal naik satu, dua, udah sampai ruang B. Tapi kalau mau ke ruang A, kita masih harus naik tangga satu, dua, tiga, empat, baru nyampe ruang A. Gitu. Kalian pakai kardus ya. Jadi ruangnya ini sudah bisa gini. Aku standby sampai 9.45 ya, kalau ada yang masih mau nanya ya. Kak, itu jembatannya harus di ketinggian yang fix itu atau bisa diganti? Boleh, boleh diganti. Yang penting ada jembatan yang menghubungkan, dia nggak dari bawah, tapi menghubungkan dua ruang. Levelnya juga boleh nih. Ini kan aku karena ngaturnya cuma di sini 4 ya. Terus aku taruh di ketiga. Nah, kalau misalnya mau agak naik, misalnya mau jadi levelnya boleh, boleh kamu ini, boleh kamu atur sendiri. Ya, Kak, makasih. Sama-sama. Kalau gitu aku izin ya, Kak. Mm-mm. Thank you Oke, Kak. sudah datang di kelas. Sama-sama. Tante, aku izin list dulu ya. Oke, Terima kasih. thank you. Sama-sama. Dah. Dah. Ayo izin live ya Tante.
Boleh, Dena sama Raka ini satu rumah. Adek. Aku ke Ade, boleh, boleh, nggak apa-apa. Berarti lebih wow dong ya, jadi lebih besar ya. Boleh Dena sama Raka boleh bergabung jadi satu.
Boleh nggak pakai kardus? Nggak apa-apa. Raka punyanya apa? Kalau kardus itu paling mudah karena dia udah tebel. Tapi kalau nggak ada kardus mau diganti lain nggak apa-apa. Yang penting nanti kelihatan ada tebal apa beda ketinggian itu, ada beda levelnya. Iya, yang custom tuh. Oke. Apa? Tanya aja. Ada yang masih mau bertanya? Materinya udah aku taruh di Telegram. Kalau nggak ada, Kanis live dulu ya, izin live dulu ya. Oke. Udah, Alika pesan ke Mama ya. Tante udah live ya. Oke, udah semua.